Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita pada saat pagi hari ini untuk ibadah bersama-sama. Dan pagi hari ini adalah hari perayaan Pentakosta. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun saya berada di gereja, saudara dan semuanya ada di rumah masing-masing, kita akan satukan hati datang kepada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita. Kita akan awali ibadah kita dengan menaikkan satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus padaku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus padaku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk ibadah kita saat pagi hari ini. Kami naikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Berkat anugerah-Mu pagi hari ini, kami boleh bersama-sama kami datang beribadah kepada Tuhan. Meskipun dengan tempat yang berbeda, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami anak-anak-Mu yang rindu untuk dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, terlebih dahulu Tuhan Kau mengampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, sucikan segenap hati dan kepikiran kami, biar hati kami Tuhan Yesus terarah kepada firman-Mu Tuhan, dan supaya kami semua membuka hati untuk Roh Kudus mengalir memenuhi di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan,
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, kita akan baca ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas 24 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-49. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus setelah bangkit dan Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari dan naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada pesan yang disampaikan kepada para murid-muridnya dan para orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu apa yang sudah kita baca lewat kebenaran firman Tuhan ini merupakan pesan Tuhan yang harus diterima oleh setiap kehidupan murid-muridnya, yaitu apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus supaya murid-murid Tuhan itu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, dan selanjutnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita tahu kehidupan para murid-murid dan orang-orang percaya ini, mereka benar-benar menanti-nantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, dan mereka merindukan supaya di dalam kehidupannya diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Karena tujuan Tuhan Yesus yaitu untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Supaya apa? Rencana Tuhan yaitu pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan puji nama Tuhan, kita perhatikan bagaimana kehidupan para murid-murid Tuhan ini, untuk mereka itu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, yang mereka itu datang untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Dengan apa? Mereka itu bertekun, mereka itu sehati, mereka itu berdoa. Inilah kerinduan para murid-murid Tuhan Yesus, rindu untuk kehidupannya itu dapat dipakai oleh Tuhan. Dan kita perhatikan di sini Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, mari saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Ini yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kehidupan saya. Kita merindukan supaya kita ini menerima kuasa dari Tuhan, kuasa dari tempat tinggi, yaitu kalau Roh Kudus itu turun di dalam kehidupan kita. Dan hari Pentakosta, penggenapan janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan untuk memenuhi setiap kehidupan orang-orang yang percaya, yang terutama adalah kehidupan orang-orang yang hatinya haus akan dipenuhi dengan Roh Kudus, yang hatinya rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, yang kehidupannya rindu untuk dapat dipakai oleh Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan mau pakai dalam setiap kehidupan anak-anaknya, yaitu supaya
kehidupan kita ini ada kuasa dari tempat tinggi, ada kuasa dari Roh Kudus itu memenuhi di dalam kehidupan kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita semua merasa rindu untuk dipakai Tuhan pada hari-hari terakhir ini, supaya terjadi yaitu pencurahan Roh Kudus dan terjadi penuaian jiwa-jiwa, karena kita percaya pada hari Pentakosta yang pertama terjadi, di situ terjadi kegerakan Allah, di situ terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Ya, kehidupan umat Tuhan dibangkitkan, punya semangat, punya keberanian untuk bersaksi tentang kasih Tuhan, ya, untuk dipakai menjadi alatnya. Karena kita tahu pada waktu Tuhan Yesus sendiri ya masih ada di dunia ini, dan Tuhan Yesus menjadi seperti kita, yaitu sebagai manusia di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan Yesus melayani di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam melayani Tuhan? Ya, kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38. Begini bunyi firman Tuhan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Amin. Di sini kita melihat bagaimana pada waktu Tuhan Yesus dia ada di dunia ini, dia sebagai manusia, ya, tetapi di sini dikatakan karena ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan mengurapi Tuhan Yesus, menyertai di dalam kehidupannya, sehingga Tuhan Yesus dapat melaksanakan tugasnya, yaitu dengan berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, di sini kita tahu rencana Tuhan pada hari-hari akhir ini untuk kita sebagai anak-anaknya, siapapun dalam kehidupan kita, baik itu sebagai bapak, ibu, anak-anak, ya, Tuhan mau pakai di dalam kehidupan kita. Asal kita bersedia, ya, Tuhan pakai dalam kehidupan kita ini. Tuhan akan memperlengkapi dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus berjalan berbuat baik, ya, dan memberitakan kasih Tuhan lewat sikap kehidupannya yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga banyak jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Dan pada hari-hari terakhir ini Tuhan akan pakai di dalam kehidupan kita. Ya, satu kerinduan kita bertobat, ya, kita tinggalkan kehidupan kita yang dosa, kehidupan kita yang lama, kedagingan kita. Biarlah kita membuka hati kita supaya Roh Kudus itu benar-benar hadir dan memenuhi di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat bahwa pada hari Pentakosta pertama, bagaimana murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya, pada waktu itu mereka menanti-nantikan dengan tekun. Mereka ada di loteng Yerusalem. Mereka berdoa dengan segenap hati. Ada kesatuan hati dengan penuh kerinduan. Tatkala hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dan mereka itu dipenuhi dengan api Roh Kudus. Ya, dengan kuasa Roh Kudus memenuhi di dalam kehidupan mereka. Sehingga apa? Sehingga membawa kehidupan umat Tuhan itu, mereka bersemangat, berapi-api untuk Tuhan. Ya, kehidupannya terlihat dari sikap kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Mereka haus, mereka rindu untuk memuji Tuhan, mereka rindu untuk bersekutu, ya, mereka rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Baik Petrus yang menjadi penakut pada waktu itu pernah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi tatkala dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ada kuasa untuk dia berani. Dan dalam pelayanannya disertai dengan tanda-tanda yang heran, tanda-tanda mujizat.
Dan itu masih Tuhan mau pakai dalam setiap kehidupan kita pada hari-hari akhir ini. Kita lihat keadaan kita saat ini, kita ada ya dengan suasana yang menyedihkan, dalam keadaan suasana kegelapan ini ya. Kehidupan anak-anak Tuhan itu kita harus tampil ya, menjadi jawaban buat dunia ini apabila kehidupan kita ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu akan memberikan semangat di dalam kehidupan kita ya, membawa kehidupan kita ini untuk kita dapat dipakai oleh Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Dan kita akan bersama-sama nanti kita berdoa supaya kehidupan kita dapat dipenuhi Roh Kudus dan Tuhan pakai setiap kehidupan anak-anaknya ya untuk menjadi alatnya, sehingga akan membawa jiwa-jiwa untuk dibawa datang kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan baca lagi firman Tuhan, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-15 ya. Dikatakan demikian firman Tuhan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Puji nama Tuhan. Roh Kudus memenuhi dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Di sini jelas firman Tuhan ini menguatkan dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Tetapi kita diberi oleh kuasa Tuhan, Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Hari ini banyak orang diperbudak dengan rasa takut, cemas, khawatir. Itu roh perbudakan yang memperbudak kehidupan, terutama anak-anak Tuhan. Tapi kuasa Roh Kudus membangkitkan kehidupan kita. Kita tidak takut lagi. Kita tidak takut untuk menjadi saksi Tuhan, bercerita tentang kasih Tuhan. Kita tidak takut dengan keadaan kondisi yang ada saat ini. Tapi kita percaya kuasa Roh Kudus hadir, Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mari kita akan bersama-sama membuka hati kita supaya Roh Kudus itu mengalir, memenuhi dalam hidup kita, dan kita siap untuk dipakai menjadi alat Tuhan. Kita naikkan satu pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus.
Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, di rumah masing-masing. Mereka datang bersama-sama kepada-Mu Tuhan. Kami telah mendapatkan kebenaran firman-Mu, dan benar-benar kami haus Tuhan. Kami membutuhkan kepenuhan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kami. Kami membuka hati. Mari Roh Kudus, Engkau mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus, kuasa dari tempat tinggi, mengalir dan memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dengan iman sudah terima. Kehidupan kami telah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan biarlah kuasa Roh Kudus itu yang memimpin setiap langkah kehidupan kami, sehingga Tuhan pakai setiap kehidupan kami semua untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus mendapatkan jiwa-jiwa untuk kami bawa datang kepada-Mu Tuhan, supaya terjadi Tuhan di akhir zaman ini banyak jiwa-jiwa bertobat Tuhan, untuk mereka sujud menyembah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai setiap kehidupan anak-anak-Mu, berkati di dalam kehidupan mereka, berikan kesehatan buat mereka semua, perlindungan datang daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kiranya damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.